Sahabat, pernah suatu waktu ketika memimpin acara pendalaman Alkitab di salah satu sekolah, saya kaget karena ada begitu banyak siswa-siswi yang ingin mengajukan pertanyaan. Ini tentu di luar dugaan saya. Sampai akhirnya saya tidak sempat menjawab semua pertanyaan itu karena keterbatasan waktu. Dari sekian banyak pertanyaan yang muncul, ada satu yang cukup mengagetkan saya pada waktu itu, yaitu begini: mengapa Tuhan itu suka bertindak tidak adil? Karena pertanyaan ini cukup menarik, saya memanggil siswi ini ke depan kelas dengan harapan ia mau menceritakan pengalaman imannya sehingga ia tiba pada sebuah kesimpulan seperti ini, bahwa Tuhan itu sering bertindak tidak adil. Namun sayang, siswi ini enggan menceritakan. Ia hanya mengatakan, "Maaf Pak, ini sangat pribadi." Yang jelas ini sungguh saya alami, katanya. Mendengarkan kisah ini barangkali ada yang berpikir, keterlaluan anak ini. Masakan Tuhan itu dituduh tidak adil? Atau barangkali ada yang berpikir, ya maklumlah, dia belum dewasa. Jadi belum bisa mengerti dengan sempurna pekerjaan Allah di dalam dunia ini. Tetapi menurut saya, ada juga banyak orang dewasa yang tidak memahami apa yang dilakukan Allah. Dan itu menjadi pengalaman iman mereka sehari-hari. Apalagi kalau pengalaman itu berupa penderitaan. Dan inilah yang diungkapkan Elihu di pasal 37 dari kitab Ayub. Elihu memandang Ayub kurang dapat meresapi penderitaannya. Dan itulah yang membuatnya tidak dapat dan tidak mau memahami penderitaan yang sedang dialaminya itu. Menurut Elihu, usaha Ayub untuk menganalisis pekerjaan Allah berdasarkan perbuatan baik atau buruk yang dilakukannya tidak dapat menolong untuk menyingkapkan misteri penderitaan yang sedang dialaminya itu. Sebab Allah mengguntur dengan suaranya yang mengagumkan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Dalam ayat 5. Hanya satu hal yang dapat menolong, yaitu kesediaan manusia untuk merendahkan diri di hadapan Allah dan melihat segala pekerjaan-pekerjaan Allah di alam semesta ini. Bila hati manusia benar-benar terbuka bagi pengajaran Allah, maka dari alam semesta ini ia dapat belajar mengenal keajaiban dan keadilan perbuatan Allah. Bulan, bintang, dan matahari diciptakannya untuk menolong manusia. Ia mengatur peredaran segala benda-benda langit sedemikian rupa sehingga tercipta keserasian dan keteraturan. Bila manusia sungguh-sungguh mau memandang kemuliaan Allah yang tercermin dalam segala yang telah diciptakannya, maka manusia tentu dapat melihat, bahkan merasakan betapa ajaibnya Tuhan, betapa mulianya perbuatan tangannya. Dengan menceritakan segala keajaiban dan kemuliaan ciptaan Tuhan ini dan meminta Ayub untuk benar-benar mendengarkannya, dalam ayat 6-18, Elihu sesungguhnya hendak mengatakan bahwa ketidakmengertian manusia akan pekerjaan Allah dan akan segala kepahitan hati yang dialaminya dapat diatasi bila pandangan manusia tidak melulu tertuju pada penderitaan, melainkan memandang kemuliaan Allah melalui segala peristiwa ajaib yang telah dilakukan Allah sejak saat penciptaan. Dengan memandang kemuliaan Tuhan, manusia bisa melihat kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dan hal ini dapat pada gilirannya dapat menguatkan manusia. Artinya, kalau Allah telah menunjukkan keadilannya dalam skala besar melalui penciptaan alam semesta, maka mustahil Tuhan berlaku curang dalam perkara-perkara kecil seperti penderitaan individual. Sebab kalau Allah mau mencelakakan manusia, bukankah ia dapat menghancurkan seluruh alam semesta ini?
Karena itu, kalau sedang dalam penderitaan dan Anda tidak dapat mengertinya, satu-satunya hal yang masih dapat kita lakukan adalah memandang kemuliaan Tuhan. Namun justru disinilah soalnya. Sebab bukankah manusia lebih senang memandang melulu pada penderitaannya dan bermain-main di dalam penderitaan itu? Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.